Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Begini sejarah pembentukan TNI yang disebut FPI didirikan ulama. Ini riwayat Jenderal Sudirman, Panglima TNI pertama yang disinggung FPI. Newsdetik.com. Begini sejarah pembentukan TNI yang disebut FPI didirikan ulama. Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif menyebut Tentara Nasional Indonesia atau TNI didirikan oleh ulama. Bahkan Slamet menyebut Panglima TNI pertama Jenderal Sudirman sebagai seorang ulama. Bagaimana faktanya? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Koni Rahangkundini Bakri dalam buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, pembentukan TNI berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 22 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Pembentukan BKR ini dirasa perlu karena waktu itu Belanda masih berniat menjajah Indonesia. Kemudian baru pada 3 Juni 1947 namanya diganti menjadi TNI. Sebelumnya mengalami pergantian nama 2 kali, yakni dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 dan Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR pada 1 Januari 1945. Namun nantinya kelahiran TNI diperingati setiap 5 Oktober. Berdirinya TNI ini disahkan oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947. Sementara itu jabatan Panglima TNI pertama itu diamanatkan kepada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki pengalaman di peta dan turut mendirikan BKR. Dikutip dari situs Perpusnas, Jenderal Sudirman terlahir dari keluarga biasa. Namun dia kemudian diadopsi oleh seorang priayi dan menyandang gelar Raden. Jenderal Sudirman memang memiliki latar pendidikan agama Islam yang kental. Dia pernah aktif di organisasi Islam Muhammadiyah. Dia aktif pula dalam kegiatan kepanduan organisasi tersebut. Perlu dicatat bahwa BKR yang merupakan cikal bakal berdirinya TNI dibentuk oleh banyak kalangan, dari tokoh nasionalis hingga ulama. Sebelumnya Slamet meminta pihak TNI tidak diadu domba dengan ulama. Ia juga berbicara tentang umat dan TNI yang sehati dalam mempertahankan NKRI. Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama, Jenderal Sudirman, dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam. Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI, ujarnya Jumat 20 November. Terkait baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab yang diturunkan, Slamet menyebut umatlah yang berinisiatif memasangnya. Slamet pun tidak mempermasalahkan penurunan baliho itu. Yang harus diingat, yang pasang baliho itu umat, bukan FPI. Spanduk yang dicabut spanduk ucapan selamat datang IPHRS, dan beliau sudah ada di tanah air, jadi nggak masalah TNI bantu Satpol PP, ujar Slamet. Ini riwayat Jenderal Sudirman, Panglima TNI pertama yang disinggung FPI. Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif menyebut Panglima TNI pertama Jenderal Sudirman adalah seorang ulama. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pahlawan nasional yang memiliki latar belakang priayi. Dikutip dari situs Perpusnas, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Jasa-jasanya sangat dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat bintang 5 selain Soeharto dan Aha Nasution. Jenderal Besar Indonesia ini lahir di Bodas, Karangjati, Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsit Katawiuraji dan ibunya bernama Siem. Namun ia lebih sering tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo setelah diadopsi. Ketika Sudirman pindah ke Cilacap pada 1916, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat.
Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Meski menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda. Ia berlatar belakang seorang guru HIS Muhammadiyah di Cilacap dan giat di kepanduan Hizbul Wathan. Dia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini tampak ketika agresi militer dua Belanda. Sementara itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Koni Rahakundini Bakri dalam buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, pembentukan TNI berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 22 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Pembentukan BKR ini dirasa perlu dikarenakan waktu itu Belanda masih berniat menjajah Indonesia. Kemudian baru pada tanggal 3 Juni 1947 namanya diganti menjadi TNI. Sebelumnya mengalami pergantian nama dua kali, yakni dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 dan Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR pada 1 Januari 1945. Namun nantinya kelahiran TNI diperingati setiap 5 Oktober. Berdirinya TNI ini disahkan oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947. Jabatan Panglima TNI pertama itu diamanatkan kepada Jenderal Sudirman. Berikut ini data lengkap tentang Jenderal Besar Sudirman. Pengalaman pekerjaan: guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap. Pengalaman organisasi: kepanduan Hizbul Wathan. Jabatan militer: Panglima Besar TKR atau TNI dengan pangkat Jenderal Besar bintang 5. Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat Kolonel. Komandan Batalion di Kroya. Tanda penghormatan Pahlawan Pembela Kemerdekaan. Sebelumnya Slamet meminta pihak TNI tidak adu domba dengan ulama. Dia merespon pencopotan baliho-baliho Habib Rizik Syihab oleh TNI. Dia juga berbicara tentang umat dan TNI yang sehati dalam mempertahankan NKRI. Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama, Jenderal Sudirman, dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam. Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.